Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya sampai mereka bisa mengibarkan panji hitam itu di Al-Aqsa. Begitulah sentilan dari hadis Rasulullah. Yang dimaksud dengan Khurasan di atas adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran, dan Khurasan menunjukkan kepada Afghanistan. Sedangkan kita semua tahu bahwa baru-baru ini sudah muncul pasukan pembawa panji dari arah Afghanistan. Pasukan itu bernama Taliban. Mungkinkah Taliban adalah pasukan elit Imam Mahdi? Mohon simak video ini sampai selesai agar Anda tidak salah pemahaman. Dalam tafsirnya, Imam Suyuti pernah berkata bahwa umur dunia ini tidak akan lebih dari 1500 Hijriah. Itu artinya tinggal 7 tahun lagi akan sampai pada tenggat waktu itu. Hal itu diperkuat dengan tanda-tanda kiamat yang sudah muncul satu persatu. Itu artinya kita tidak dapat langsung menolak ide kiamat 1500 Hijriah itu. Pada masanya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki diceritakan bahwa pada waktu itu Imam Mahdi sudah memasuki usia remaja. Itu artinya sekarang sudah berumur sekitar 30-an. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Imam Mahdi hanya memimpin dalam kurun waktu 7 tahun. Sedangkan sekarang hanya tinggal 8 tahun menuju 1500 Hijriah. Lantas, suatu hal yang memungkinkan kalau kita mengklaim bahwa Taliban merupakan pasukan elit Imam Mahdi, mengacu pada hadis Nabi Muhammad di atas tentang ciri-ciri pasukan Imam Mahdi. Satu. Muncul dari bumi Khurasan. Yang dimaksud Khurasan di sini tentu Afghanistan, meskipun pada awalnya, Khurasan merupakan sebuah wilayah yang begitu luas di daratan Persia. Yang mencakup kota-kota seperti Naisabur dan Tus, Iran, Herat, Balkh, Kabul, dan Ghazni, Afghanistan, Merv, dan Sanjan, Turkmenistan, Samarkand, Bukhara dan Hifa, Uzbekistan, Khujan dan Panjaken, Tajikistan. Tapi, dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda bahwa Dajjal akan muncul dari Khurasan. Dari sini penulis memiliki anggapan bahwa yang dimaksud Khurasan tempat munculnya pasukan Imam Mahdi adalah Afghanistan, sedangkan Khurasan tempat munculnya Dajjal adalah Iran. Tentunya dengan beberapa pertimbangan kajian yang penulis tidak bisa sebutkan di sini. Dua. Pembawa panji hitam. Yang dimaksud dengan pembawa panji hitam di sini tentunya beragama Islam dengan keyakinan akidah yang lurus, tidak seperti gerakan Wahabi atau ISIS yang cenderung radikal. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa ideologi Taliban adalah Al-Maturidiyah dengan fiqh Hanafi dan Tariqah Syaziliyah. Hal itu tentu cocok dengan manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas akidah yang dianut Muslim sedunia. Namun peran media telah sukses membuat banyak golongan berprasangka bahwa Taliban adalah noda dan aib bagi agama Islam. Sehingga banyak yang nyinyir dan mengesankan bahwa Taliban salah satu gerakan radikalisme. Padahal jelas tuduhan itu tidak mendasar dan tidak bisa dibuktikan dengan data yang autentik. 3. Tidak terkalahkan. Kemenangan telak Taliban atas Amerika Serikat di Afghanistan memiliki arti yang sangat penting dalam sudut pandang eskatologi Islam atau ilmu akhir zaman. Siapa yang tidak tahu tentang kekuatan Amerika? Negara adidaya dengan kekuatan superpower serta disokong oleh teknologi yang mutakhir. Tentu seharusnya mereka dapat dengan mudah melibas Taliban hingga ke akar-akarnya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya,
Mereka harus angkat kaki setelah puluhan tahun lamanya menguasai Afghanistan lewat bentukan pemerintahan boneka. Meskipun kita tidak boleh buta pada kenyataan bahwa pada tahun 2001 mereka berhasil melengsarkan asas pemerintahan Taliban. Menurut anggapan penulis yang dimaksud dengan arti terkalahkan dalam hadis, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya sampai mereka bisa mengibarkan panji hitam itu di Al-Aqsa. Adalah padamnya sebuah perjuangan, bukan kalah dalam arti suatu peperangan. Berarti kejadian di 2001 hanyalah batu loncatan untuk 2021. Dan puncaknya tentu hingga Taliban berhasil mengibarkan panji di Al-Aqsa, membebaskan Palestina dari cengkraman Israel. كفاية. Dalam hadis yang lain disebutkan dengan redaksi berbeda, apabila keluar panji-panji hitam dari arah Khurasan tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menolaknya hingga panji-panji ditancapkan di Ilya, Baitul Maqdis atau Yerusalem. Bersukacita. Jika kamu melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Hadits Ibnu Majah, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Khalifah Allah yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Dalam hadis di atas kita diwanti-wanti untuk bersukacita dengan kedatangan sang pembawa panji. Tentunya tidak dengan arti yang sebenarnya. Kalau kita tarik ke permasalahan, mungkin yang dimaksud dengan redaksi hadis, menyambut meski terpaksa merangkak di atas salju, adalah sebuah negara Islam yang lain harus membuka jalur kerjasama dan bergandengan tangan dengan pemerintah Taliban serta semua instansi, golongan atau perorangan harus membantunya baik dalam segi tenaga, harta dan pikiran.